Raka tinggal di sebuah rumah tua peninggalan orang tuanya di pinggir desa yang mulai jarang dilalui orang. Rumah itu berdiri di antara pepohonan besar yang selalu tampak berkabut saat menjelang petang. Cat dindingnya kusam, namun halaman depan selalu bersih. Katanya, Sinta yang merawat. Sinta, istrinya, perempuan lembut yang tak pernah mengeluh. Malam-malam mereka tenang, tanpa hiruk-pikuk, hanya suara cicak dan daun-daun yang bergesekan. Raka sering melihat Sinta duduk di dekat jendela, menenun kain putih tipis yang tak pernah selesai. Rambutnya hitam panjang, teruntai rapi melewati pundak. Kadang ia tersenyum tanpa berkata apapun, hanya menatap benang yang terus bergerak. Raka merasa beruntung. Meski hidup sederhana, ia tidak merasa kesepian. Sinta akan menyeduhkan teh hangat di malam hari, membawanya ke ruang tamu di mana mereka berbincang ringan. Namun pembicaraan mereka seringkali hanya berlangsung sepihak. Raka yang banyak bercerita, sedangkan Sinta hanya memberi anggukan singkat atau tersenyum samar. Tetangga mereka yang paling dekat hanyalah Bu Mirah, wanita paruh baya yang tinggal di rumah sebelah. Sesekali, Bu Mirah lewat di depan pagar, melambaikan tangan. Namun setiap ia melihat Sinta duduk di teras bersama Raka, ekspresinya berubah. Alisnya berkerut, seolah melihat sesuatu yang paksa harusnya ada di sana. Kadang, bibirnya bergetar seperti hendak berkata sesuatu, namun ia mengurungkan niat dan hanya berlalu dengan langkah tergesa. Raka tak pernah memperhatikan gelagat itu. Baginya, hidupnya sudah tenang. Selama Sinta ada di sisi, ia merasa cukup. Malam itu, hujan turun perlahan. Butirnya menampar tanah dan atap seng dengan ritme lembut. Raka duduk di ruang tengah, mengerjakan ilustrasi di mejanya. Sinta berada di sudut ruangan, masih menenun, walau lampu di dekatnya redup dan hampir padam. Raka sempat berkata akan mengganti lampunya, tetapi Sinta hanya tersenyum tipis. Tiba-tiba, suara mengetuk pintu terdengar pelan. Sekali, lalu dua kali. Tok, tok. Raka bangkit. Ketika ia menoleh, Sinta sudah tidak ada di kursinya. Benang putih tergeletak di lantai, seolah baru saja jatuh dari pangkuannya. Raka memanggil namanya, tapi tidak ada jawaban. Pintu kayu itu berderit saat dibuka. Di luar hanya ada Bu Mirah, basah karena hujan. Wajahnya tegang. "Maaf mengganggu, Nak Raka," ucapnya lirih. Suaranya terdengar gemetar. "Tadi, Ibu melihat kamu duduk di teras. Berdua, dengan siapa?" Raka kebingungan. "Dengan Sinta, Bu." Wajah Bu Mirah memucat. Tangan yang menggenggam payung erat. Sinta? Iya. Baiklah, maaf, Ibu salah lihat." Tanpa bicara lagi, Bu Mirah segera berlalu, meski hujan semakin deras. Raka menutup pintu dan kembali ke ruang tengah. Sinta sudah kembali duduk di kursinya, menenun seperti biasa. Rambutnya masih kering, seolah tidak pernah berpindah tempat. "Kemana tadi?" tanya Raka sambil tersenyum. Sinta menjawab pelan, nyaris tak dengar. "Aku di sini saja." Raka mengangguk tanpa curiga. Tapi saat ia kembali duduk dan bekerja, bulu kuduknya tiba-tiba meremang. Ia seperti merasa baru saja dibohongi. Hujan makin deras, namun udara di dalam rumah justru terasa dingin. Lampu di sudut tempat Sinta menenun berkelip pelan, lalu padam. Hanya suara benang yang digeser jari-jarinya yang terdengar. Ritmis. Dan entah kenapa, terasa seperti berasal dari tempat yang jauh lebih gelap daripada sekedar sudut ruangan. Sejak malam hujan itu, suasana rumah menjadi lain. Bukan berubah, hanya terasa lebih pekat. Udara dingin tak lagi datang dari luar, seakan merembes dari dinding dan lantai. Pagi hari, Raka terbangun lebih awal. Ia meraba sisi ranjang, kosong. Sinta biasanya masih terlelap kala subuh. Raka mengangkat selimut,
bangun mencari. Suara dari dapur. Piring beradu pelan. Ia berjalan ke sana dengan langkah malas. Tapi tatapannya mendadak terpaku sesampainya di depan pintu dapur. Sinta berdiri membelakanginya. Rambut panjang tergerai menutupi punggung, memotong roti di atas talenan. Gerakannya lambat, teratur. Tapi anehnya, tidak ada suara napas sama sekali. Yang terdengar hanyalah krek, krek. Bunyi pisau menekan roti, terlalu keras untuk sebuah roti lembut. "Sinta?" panggil Raka. Pisau berhenti. Mendadak, terlalu mendadak. Sinta mendongak pelan, menoleh lambat seolah lehernya terlalu berat. Wajahnya tetap cantik, namun pucat. Bibirnya sedikit membiru. Tapi ia tersenyum, seperti biasa. "Kamu bangun?" Suaranya datar, serak halus. Seolah baru dipaksa keluar dari tenggorokannya. Raka mengangguk sambil menelan ludah. "Iya, ini pagi ya?" "Iya, sarapan sudah siap." Namun saat Raka melirik meja makan, tak ada apa-apa di sana. Tak ada roti, tak ada piring, hanya meja kosong yang berdebu. Ia menoleh kembali ke talenan. Kosong juga, tidak ada roti, tidak ada pisau. Sinta tetap berdiri di depan meja, tangannya menggantung di udara, seperti memegang sesuatu yang tak terlihat. Raka diam. Ia pikir mungkin matanya yang salah lihat. Ia mengangguk, pura-pura biasa. "Baik, aku siap makan nanti." Sinta tersenyum pelan, lalu berjalan melewatinya ke ruang tengah. Tak ada jejak kaki basah, tak ada bau masakan, hanya hawa dingin yang menyusul dari langkahnya. Siang hari, Raka bekerja di ruang kerjanya. Pensilnya bergerak pelan, namun pikirannya kacau. Sesekali ia melirik ke jendela, tempat Sinta biasa duduk menenun. Tapi kini kursinya kosong. Ia bangkit melongok ke ruang tengah. Sinta tak ada. Ke kamar, tidak ada. Di belakang rumah, juga tidak ada. Saat ia kembali masuk, ia melewati ruang jendela dan hampir tak bisa bernapas. Sinta duduk di kursinya, padahal ia baru saja memastikan tempat itu kosong. Tak ada suara langkah, tak ada suara pintu. Ia hanya muncul. Di antara jari-jarinya yang pucat, benang putih ditarik perlahan. Wajahnya tertunduk. Raka merasakan bulu tengkuknya berdiri. "Sinta, kamu dari mana?" Sinta tidak menjawab. Benang terus bergerak. Sss, sss, sss. Raka melangkah mendekat, pelan. Baru 2 langkah, Sinta mendongak cepat, sangat cepat. Mata hitamnya menatap lurus tanpa kedip. Senyum tipis terukir di wajahnya, tapi dingin, seolah ia hanya menirukan apa yang manusia lakukan. "Aku sudah di sini," bisiknya. "Kamu tidak melihat." Raka mundur selangkah. Ada sesuatu yang berubah dari cara Sinta bicara. Bukan sekedar lembut atau pendiam, tapi aneh. Seperti ia sedang mempelajari bagaimana manusia berperilaku. Raka memaksakan senyum canggung. "Maaf, mungkin aku kurang tidur." Sinta mengangguk perlahan. "Kamu sering tidak sadar." Kata-katanya menggantung. Lalu ia kembali menunduk, melanjutkan tenunan. Tapi tangan Sinta tidak memegang benang. Ia menggerakkan jari kosong. Seakan benang itu hanya bayangan. Atau mungkin sesuatu yang tak bisa dilihat manusia. Malam tiba. Raka sulit tidur. Ia memejamkan mata.
namun pikirannya tertarik oleh suara halus di luar kamar. Geser, geser, geser. Raka membuka mata. Sinta tidak berada di sampingnya. Suara itu datang dari lorong. Terlalu pelan untuk disebut langkah. Terlalu lambat untuk disebut seret. Raka duduk, memanggil pelan. "Sinta?" Suara itu berhenti. Sunyi. Raka menoleh ke sisi kasur, dingin. Selimutnya tak tersentuh. Seolah sejak awal tak ada siapapun yang tidur di sana. Lalu dari ujung lorong, terdengar suara lirih. Seperti seseorang sedang menenun. Sss, sss, sss. Raka memaksakan matanya terpejam, berpura-pura tidak mendengar. Tapi di sudut gelap kamar, punggung Sinta perlahan muncul menghadap dinding. Ia menenun sesuatu yang tak terlihat. Tubuhnya bergoyang pelan, tanpa suara napas. Tanpa suara langkah saat ia muncul. Tanpa jejak sama sekali. Raka tidak berani bergerak. Dan dalam hati kecilnya, ia mulai sadar. Mungkin perempuan itu bukan lagi istrinya yang dulu. Dan mungkin ia tidak pernah benar-benar pergi dari rumah itu. Tapi yang paling menakutkan, mungkin ia tidak pernah benar-benar hidup. Foto pernikahan itu Raka temukan di laci tua dalam kamarnya. Warnanya memudar, sebagian tepinya seperti terbakar, padahal ia yakin tak pernah menyalakan lilin di dekatnya. Pada bagian wajah Sinta, kertasnya retak-retak seperti mengelupas, seolah sesuatu berusaha menghapus keberadaannya dari foto itu. Saat ia menyentuh sudut yang hangus, terasa dingin seperti memegang batu nisan setelah hujan. Raka memandang foto itu lama, hingga pusing merayap dari tengkuk ke pelipis. Ia tidak mengerti mengapa kenangan mereka tampak menipis, seperti potongan adegan yang mulai hilang. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari lorong rumah, pelan dan panjang. "Raka?" Suara itu terdengar jauh, seperti berasal dari sumur dalam. Raka menoleh cepat. Lorong itu gelap, hening, hanya diterangi lampu redup yang berkelip, seolah tak yakin ingin tetap menyala. Ia memaksa fokus, tetapi udara menjadi lebih dingin, menyusup sampai tulang. Bisikan itu muncul lagi, sedikit lebih dekat, menyeret ujung suaranya menjadi lengking tipis. "Raka!" Jantung Raka memukul dadanya. Ia menelan ludah, namun tenggorokan seolah terisi pasir. Ia berdiri, menatap lorong panjang yang tampak lebih gelap dibanding biasanya. Padahal lampu yang sama, sudut yang sama, tapi rasanya seperti lorong itu bukan bagian rumah, melainkan pintu masuk ke sesuatu yang lebih tua dan jauh. Raka melangkah perlahan, kakinya terasa berat, tapi rasa penasaran mendorongnya maju. Suara kecil seperti gesekan kain terdengar di ujung lorong. Bukan langkah, bukan napas, melainkan sesuatu yang menyeret dirinya. Raka berhenti di tengah lorong, menahan napas. Napasnya sendiri terdengar terlalu keras. Ia memanggil pelan, "Sinta?" Tidak ada jawaban kecuali dengusan dingin seperti angin yang keluar dari ruang sempit. Di ujung pandangnya, bayangan samar melintas, tinggi, kurus, hanya sekilas. Raka tidak yakin itu manusia. Ia mundur perlahan, tubuh menempel pada dinding. Seketika, napas berat terdengar tepat di belakang telinganya, padahal tidak ada siapapun di sana. Saat itu Sinta muncul tiba-tiba di belakang Raka, tanpa langkah, tanpa suara, seperti jatuh dari udara. Tangannya menyentuh bahu Raka, sentuhan itu dingin tajam, seperti logam yang dibiarkan semalaman di luar. Raka menoleh kaget, namun wajah Sinta tampak aneh, seperti tidak fokus pada tempat yang sama. Wajahnya samar, seperti dilihat dari balik kaca berembun. Sinta menatap lorong yang gelap pekat itu, lalu tersenyum tipis, senyum dingin, datar, asing. "Kamu dengar?" Bisiknya pelan. Raka tidak menjawab, ia terlalu sibuk menahan gemetar.
Sinta mengalihkan pandangannya ke wajah Raka, matanya kosong, tetapi bibirnya bergerak begitu lambat seolah berat untuk berbicara. Dia masih mencariku. Raka ingin bertanya siapa, namun suara di lorong kembali memanggil, lebih dekat, lebih jelas. Nada suaranya seperti meniru, memanjang, menekan setiap huruf. Raka. Lampu lorong berkelip, lalu padam sepenuhnya. Gelap menelan semuanya. Sinta pun hilang dari sisi Raka. Tubuhnya lenyap begitu saja, tak menyisakan jejak napas atau suhu tubuh. Dalam gelap, Raka hanya mendengar bisikan halus di tepat sampingnya, sangat dekat, seolah bibir tak terlihat menyentuh daun telinganya. Aku sudah di dalam. Setelah kejadian di lorong, Raka hampir tidak tidur. Ia terjaga hingga pagi, duduk di ruang tengah sambil menggenggam cangkir kopi yang tak pernah disentuh. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa ada sesuatu yang mengamati dari sudut ruangan. Bukan Sinta, tapi sesuatu yang meniru bisikannya. Cahaya pagi menyusup lewat jendela, membuat rumah yang gelap tampak sedikit bernyawa. Namun hawa dingin tidak pernah benar-benar menghilang. Sinta duduk di kursinya, menenun seperti biasa. Gerak tangannya pelan, teratur, seolah tidak pernah berhenti. Wajahnya tertunduk, tak menoleh sedikit pun pada Raka meski ia memanggil namanya 2 kali. Ia hanya berkata lirih, "Nanti saja." Suaranya rendah, seperti keluar dari tempat yang bukan tenggorokannya. Siang itu, seorang teman lama Raka datang berkunjung. Dimas. Ia bilang sedang lewat dan ingin melihat keadaan Raka yang belakangan jarang keluar rumah. Dimas mengetuk pintu cukup lama sebelum Raka sadar dan membukanya. Begitu masuk, Dimas langsung berkomentar soal suasana rumah yang terasa kosong dan lembab, seolah lama dibiarkan tanpa penghuni. Raka tertawa kecil, menunjukkan ruang tamu, lalu menunjuk ke arah kursi dekat jendela. "Itu Sinta," katanya santai. Dimas memandang ke arah yang ditunjuk, namun wajahnya datar. Ia tidak melihat siapapun. Kursi itu tampak kosong, hanya berisi kain putih tak jelas bentuknya. Raka kebingungan. Sinta jelas sedang duduk menenun, membelakanginya rambut tergerai. Tapi Dimas tetap menggeleng, bahkan melambaikan tangan di depan kursi untuk memastikan. Tidak ada apa-apa. "Sinta lagi di dapur?" tanya Dimas ragu. Raka mengernyit. Ia melihat kembali ke kursi itu, dan benar saja, kini kosong. Kain putih jatuh ke lantai, terlipat aneh seperti baru ditinggalkan. Seolah Sinta mendengar percakapan itu dan menghindar. Hawa di ruangan turun drastis, membuat Dimas memeluk lengannya. "Rumahmu kenapa dingin sekali?" gumamnya. Raka berusaha bercanda, tapi dalam hatinya ia merasakan sesuatu yang salah. Ia mengajak Dimas ke ruang tengah, menawari minum. Namun Dimas hanya terus melihat sekeliling, gelisah. Sesekali ia menatap lorong gelap yang terhubung ke kamar. "Kamu dengar sesuatu?" bisiknya. Raka terdiam karena memang ada suara jauh, samar seperti gesekan kain di lantai. Sungguh halus, tapi jelas. Dimas menggeleng pelan, lalu berkata, "Rumah ini rasanya ada yang mengintai." Saat Raka hendak menenangkan Dimas, Sinta tiba-tiba muncul di lorong. Tanpa suara, berdiri mematung. Rambutnya menutupi sebagian wajah. Raka menyeringit lega. "Nah, ini Sinta," ia tunjuk. Dimas menoleh dan tubuhnya kaku. Matanya tidak mengikuti arah tunjuk Raka, tapi ia menatap langsung ke lorong yang sama. "Tidak ada siapapun, Rak." Raka menatap balik. Sinta masih jelas berdiri di sana. Tapi wajahnya perlahan berubah, kabur seperti asap. Sesuatu pada wajahnya tidak tepat bentuknya, seperti ia mencoba menjadi manusia, namun gagal membentuk detailnya. Ia menunduk sedikit, lalu tersenyum samar. Raka merasa darahnya dingin. Dimas menelan ludah
dan mundur ke belakang. "Raka, aku rasa kamu perlu istirahat, ini tidak sehat." Nadanya takut, bukan sekedar bingung. Raka hampir membantah ketika Sinta bergerak, meluncur pelan ke arah mereka, tanpa langkah, melainkan melayang rendah seperti tubuhnya tidak ditopang kaki. Rambutnya menyeret lantai tanpa suara. Raka menatap Dimas, berharap temannya pada akhirnya akan melihatnya. Tapi Dimas justru pucat. Ia menatap lurus ke Raka, bibirnya bergetar. "Rak, kamu bicara dengan siapa?" Darah Raka serasa berhenti. Ia refleks berbalik, Sinta sudah sangat dekat, wajahnya tepat di depan wajah Raka. Mata hitam itu kosong, seolah lubang yang menyerap cahaya. Dari bibirnya turun bisikan, pelan namun menusuk. "Jangan lepaskan aku." Adura seperti menekan dinding, membuat ruangan terasa sempit, sesak, lampu di atas berkelip, lalu redup. Dalam ketakutan mencekam, Raka membalikan badan untuk memperlihatkan Sinta kepada Dimas, namun Sinta hilang. Hanya hawa dingin yang tertinggal. Raka terdiam, hampir tak bisa bernafas. Dimas memegangi pundaknya, menatap penuh ngeri. "Kamu sendirian di sini, Rak." Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada teriakan. Raka melirik kursi dekat jendela. Itu kosong. Lorong pun hanya bayangan. Tidak ada Sinta. Tapi di ujung pendengarannya, ia masih mendengar suara halus seperti benang ditarik. Ses, ses, ses dari mana? Saat Dimas pamit dengan alasan ada pekerjaan mendadak, Raka hanya berdiri di depan pintu memandangnya pergi. Begitu pintu tertutup, suara desis itu berhenti seketika. Sunyi. Lalu dari jendela, suara yang teramat pelan muncul. Suara yang pernah menemaninya setiap malam. Suara yang kini bukan lagi milik manusia. "Aku masih di sini." Sejak kejadian malam itu, Raka tak pernah lagi berjalan di dalam rumah tanpa menoleh ke belakang. Sinta tetap berada di sisinya, seperti biasa, menyiapkan teh, menyapu halaman, bahkan tidur di sampingnya setiap malam. Namun ada sesuatu yang tidak lagi terasa sama. Sentuhannya sering terlalu dingin. Suaranya terdengar tak memiliki gema. Dan ketika Raka memandangnya terlalu lama, wajahnya seperti berubah samar, seolah menempel pada seseorang yang bukan dirinya. Pagi itu, Sinta menyapu ruang tengah. Gerakannya pelan, berulang, kaku. Raka duduk di sofa, berusaha membaca koran, namun setiap kali ia menarik napas, ia mencium aroma samar yang mengambang di rumah. Bau dingin kapur barus, bercampur tanar basah, seperti ketika seseorang mengangkat kain kafan dari liang kubur. Bau itu muncul hanya ketika Sinta berada dekat. Ketika ia bergerak ke dapur, bau itu ikut menjauh. Ketika ia duduk di samping Raka, bau itu menguat, menusuk hidung sampai membuatnya ingin muntah. Namun Sinta tampak tak menyadarinya. Raka mencoba mengusir pikirannya. Berulang kali ia berkata pada dirinya bahwa itu hanya kecemasan berlebih, trauma setelah kehilangan istrinya bertahun-tahun lalu, tapi rasa itu tidak kunjung pergi, malah semakin melekat seiring waktu. Siang menjelang, Sinta membawa piring berisi sup ke meja, tetapi gerakannya terlalu pelan, terlalu teratur, seakan tidak ia lakukan atas kehendaknya sendiri. Ketika ia meletakkan piring itu, telapak tangannya menyentuh meja. Dan Raka melihat sesuatu, serpihan kecil seperti kain putih lusuh terjatuh dari ujung lengan bajunya. Kain itu kering, namun warnanya kuning pudar, menyerupai kain kafan yang sudah lama dikubur. Raka terpaku, jantungnya meronta, tetapi tubuhnya kaku. Sinta menatapnya. "Kenapa?" Senyumnya hangat, terlalu hangat, tetapi matanya seperti tidak mengikuti senyum itu. Ada kehampaan di sana, seolah sesuatu hanya memakai wajah istrinya sebagai topeng. Raka mengambil serpihan kain itu. Saat ia menyentuh, hawa dingin menyelusup dari ujung jarinya sampai ke punggung, membuat tengkuknya merinding. Serpihan itu begitu tua, dan tiba-tiba aroma kafan itu kembali, jauh lebih kuat. "Bau apa ini?" desis Raka. Sinta menatapnya tanpa menjawab. Tatapannya kosong namun menembus. Tiba-tiba, dari arah kamar, terdengar suara.
Raka. Lembut, familiar, suara seorang wanita, namun bukan suara yang berdiri di depannya. Ia menoleh cepat ke arah kamar. Pintu setengah terbuka menampilkan bayangan samar seperti seseorang berdiri di baliknya. Napas Raka tercekat. Ia menatap kembali ke Sinta di depannya. Namun Sinta tak bereaksi, seolah tidak mendengar suara itu. Ia hanya berdiri, masih memegang sendok, seakan membeku dalam waktu. Raka. Suara itu datang lagi, kali ini seperti dari mulut orang yang baru bangun dari tidur panjang. Perlahan, pintu kamar bergerak, membuka sedikit demi sedikit, meski tak ada angin. Sinta berbisik tanpa memandangnya. "Jangan lihat." Tapi Raka seolah tak punya pilihan. Kakinya bergerak tanpa sadar, melangkah menuju kamar. Bau kafan semakin kuat, menusuk seolah ruangan itu dipenuhi kain basah yang baru saja diangkat dari tanah. Dari balik pintu yang terbuka, terlihat sosok samar seperti seorang perempuan berbalut kain putih, berdiri kaku, kepalanya sedikit menunduk. Kain itu kotor, basah, seperti meneteskan tanah. Ketika ia mengangkat wajahnya, pelan, ia melihat mata itu. Mata yang ia kenal. Itu Sinta. Raka menoleh ke ruang tengah. Sinta masih berdiri di sana, diam, tanpa ekspresi. Baik yang di depannya maupun yang di pintu, keduanya tampak nyata. Dan keduanya, Sinta. Perut Raka terasa mual, otaknya seakan diremas. Sinta yang berdiri jauh di pintu itu mengangkat tangan perlahan, menunjuk ke arah Raka. "Bukan dia," bisiknya. "Bukan aku." Lampu ruang tengah bergetar, nyalanya meredup. Suara seperti kain basah diseret muncul dari arah belakang Sinta yang ada di ruang tengah, dan Sinta bergerak mendekat. Senyumnya tetap sama, tapi matanya berubah gelap seperti lubang tanah yang dalam. Raka ingin berlari, ingin berjerit, tetapi tubuhnya terkunci. Ia hanya bisa mendengar dua suara Sinta bercampur menjadi satu, berbisik dalam napas yang dingin seperti liang kubur terbuka. "Siapa yang kau bawa pulang, Raka?" Keesokan harinya, Raka masih terduduk lemah di kamar. Tubuhnya gemetar, pikiran kalut. Sosok Sinta yang semalam muncul terus terngiang. Wajah pucatnya, senyum dingin yang menembus jiwanya. Ia berusaha meyakinkan diri. Ini hanya mimpi, hanya halusinasi. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Ustadz Rahman dan Bumirah masuk dengan wajah serius. Tanpa basa-basi, mereka menatap Raka dan berkata, "Raka, Sinta telah wafat 3 tahun yang lalu." Jantung Raka serasa berhenti. 3 tahun? Itu tidak mungkin. Aku selalu melihatnya setiap hari. Suara Raka bergetar, hampir histeris. Ustadz Rahman menunduk, lalu mengulangi dengan lembut. "Raka, kau tidak pernah menyadarinya karena kau menolak menerima kenyataan. Kau menahan bayangan Sinta dalam hatimu sehingga ia tetap muncul di sisimu." Raka terhuyung ke lantai, kepala pusing. Kilasan-kilasan ingatan menyerbu. Tawa Sinta, tangan hangatnya menempel di tangannya. Senyum lembut yang menenangkan. Semua itu ternyata hanya kenangan yang tak bisa disentuh waktu. Di dalam pikirannya, Raka melihat momen yang menakutkan. Saat Sinta dimakamkan, wajahnya pucat, tubuhnya dibungkus kain kafan. Tetapi Raka tak pernah menghadiri pemakaman itu. Ia menolak percaya, menolak menghadapi kehilangan itu. Dan kini, sosok Sinta muncul di rumahnya. Bukan karena hidup, tapi karena hatinya menolak melepas. Bumirah menepuk bahu Raka. "Kau harus merelakan. Biarkan Sinta pergi dengan tenang." Raka menunduk, air mata jatuh tanpa suara. Kenyataan pahit menamparnya. Ia harus melepaskan, meski hatinya hancur. Di sudut kamar, bayangan Sinta perlahan muncul. Pucat, tubuhnya tak lagi hangat, namun mata dan senyumnya
tetap menatap Raka dengan kelembutan yang menyayat hati. Malam itu, Raka duduk sendiri, menatap kain kafan robek yang tergeletak di lemari. Hatinya mulai belajar kata ikhlas, meski rasa sakitnya tak hilang. Suasana rumah tetap hening, tapi hawa dingin dan aroma bunga kamboja tak lagi sebegitu menakutkan. Hanya menjadi pengingat bahwa ia harus membiarkan Sinta pergi. Alam semakin larut. Raka duduk di tengah kamar. Tubuhnya lelah, mata sembab. Rumah yang semula terasa hangat, kini hampa, sunyi. Hanya terdengar detak jam yang berat. Tiba-tiba, dari sudut kamar, muncul sosok Sinta. Tubuhnya pucat, kulitnya mulai membusuk. Aroma kematian menyelimuti, namun senyum lembut tetap menempel di wajahnya. Sinta melangkah perlahan, menatap Raka. "Aku tinggal karena kau tak sanggup melepaskanku." Suaranya nyaris bisikan, menyayat hati. "Raka, kau harus merelakan aku." Raka menunduk, air mata mengalir deras. "Sinta, aku tak tahu bagaimana." Suaranya tercekak, gemetar. Ia merasakan rasa bersalah dan penyesalan yang menumpuk selama bertahun-tahun. Sinta mendekat, tangan pucatnya menyentuh pipi Raka, sejuk namun hampa. "Aku akan pergi bila kau mengikhlaskanku," katanya. Raka menutup mata, menelan ludah, dan dengan suara bergetar ia berkata, "Aku ikhlas Sinta, pergilah dengan tenang." Sosok Sinta tersenyum, lalu perlahan memudar. Aroma tanah dan bunga kamboja menyebar di udara, diikuti hawa dingin yang menusuk. Rumah kembali sunyi, benar-benar sunyi. Raka duduk sendiri, menatap kain kafan robek yang kini tampak biasa, bukan lagi menakutkan. Hatinya berat, tapi perlahan merasakan kedamaian. Namun, ketika Raka menoleh ke cermin, bayangan membuat jantungnya berhenti. Di balik cermin, Sinta berdiri, senyum lembutnya masih tersungging. Kali ini, bukan untuk menakut-nakuti, tapi seperti mengucapkan selamat tinggal yang terakhir. Raka menghela napas panjang. Ia tahu, kepergian kedua ini bukanlah akhir dari kenangannya, tetapi sebuah pelajaran tentang melepaskan dan menerima kenyataan. Rumah tetap sunyi, namun ada kehangatan aneh yang mengalir, mengingatkannya bahwa cinta sejati terkadang harus dilepas.